Wes. Ganti ndas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama kang kula hormati, jajaran pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Forkompimda kang kula hormati, matur nuwun sanget. Panjenengan kersa rawuh nameng WA-an mawon estu ing ngapunten ingkang kathah. Kula le WA wau esuk. Dadi kula ngapunten tak WA-ni wau enjing. Pak rawuh nggih halal bihalal. Alhamdulillah panjenengan kersa rawuh sedaya Pak Kabinda, Pak Danrem, Pak Wakapolda, Pak Kapolres. Ini Pak Dirlantas dan Soleh Brimob. Ini sedaya Pak Joko matur nuwun, ini saking Solo. Lan matur nuwun sanget sedaya para rawuh, para hadirin wal hadirat. Sepindah kula atas nami keluarga agung Pondok Minggir niki saperlu nyuwun ridhane panjenengan sedaya. Kula sak keluarga lan para santri menjalankan bebrayan niki mbok bilih wonten kladak-kladuk, lepat luput. Kula nyuwun agengipun pangaksami. Nyuwun halalipun sedaya. Sebab napa? Winginane kita panjenengan sedaya sampun diulang poso. Nah, poso niku latihan. Latihan napa? La'allakum tattaqun. Supaya dadi wong sing takwa. Nah, wong takwa niku napa Pak Kabinda mboten iso bahasa Jawa ya ini berarti. Ya udah saya pakai bahasa Indonesia. Jadi ngerti tapi gak bisa ngomongnya. Lah itu. Jadi kita ini 1 bulan kemarin itu diajarkan puasa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibne puasa supaya kita ini jadi orang yang takwa. Orang takwa itu apa? Jadi takwa itu apa? Jadi orang yang tidak pernah melupakan Allah dimanapun dia berada. Misalnya kaya ngeten niki joglo niki, joglo ini kalau enggak kayunya dikeluarkan dari hutan, terus tidak didesain oleh tukang, tidak dikerjakan oleh tukang, ini semua ini enggak jadi. Jadi melibatkan tukang, melibatkan banyak sekali ini. Nah itu kehidupan. Nah orang takwa itu cuma satu mikirnya. Joglo ini tidak akan terjadi. Kita juga nggak akan bisa ngerjakan joglo kalau Allah tidak bikin kayu. Nah cuman itu tok. Jadi orang takwa itu adalah orang yang pada akhirnya selalu ingat bahwa semua yang kita kerjakan ini awalnya adalah karena Allah yang mulai. Sampean boleh saja sampean pemanyene ayu nggih. Membanggakan irungku ini.
Nggak cocok ini kalau cuman make up harga 100.000. Ini cocoknya ini harganya yang 1 juta. Belinya wis terserah sampean. Mengundang tukang rias, tukang apa, tambahi idepe. Udah apa-apa boleh. Dunia itu kamu kelola kayak apa aja boleh. Terus lipstiknya beli dari Perancis. Sampai akhirnya ada tukang rias itu kaya hidupnya gara-gara oret-oret rai. Gimana itu? Gimana itu tak boleh itu, sampean boleh. Investasi di urusan rai sampai urusan irung. Ini kan banyak sekali menghasilkan kehidupan. Ono sing bakul untu. Ada yang bakul behel. Ada yang bakul odol. Ada yang bakul sikat. Boleh saja sampai sekaya apapun boleh. Sehebat apapun saya perbaiki muka, mermak muka. Itu boleh. Tapi sampai harus ingat orang takwa itu cuma satu. Enggak akan ada yang dipermak kalau enggak ada Allah bikin muka. Jadi orang takwa itu enggak kok ini enggak boleh, ini enggak boleh apa saja. Sampean mau jadi pengusaha tambang, sekaya apapun, sampai jadi konglomerat tambang, terserah. Boleh sampean punya perusahaan 50 ngurusi tambang se-Indonesia. Tapi orang takwa itu cuma satu, sampean harus ingat gak akan ada perusahaan tambang kalau Allah tidak bikin batu. Ono tok asline. Sampean mau cari perempuan berapa, terserah. Selagi kuat. Mau bikin anak model apa, terserah. Biar anaknya putih, sampean nikah sama orang Londo. Biar anaknya nyempluk gitu, sampean nikah sama orang Cina. Biar anaknya hitam, blonteng gitu, Afrika. Nggak apa-apa. Boleh aja sampean jelajahi seluruh dunia. Nikahlah. Cuman orang tua, orang takwa itu cuman satu. Itu semua nggak akan bisa sampean lakukan kalau Allah nggak bikin burung. Cuman itu tuh. Orang takwa yang ngono tok. Jadi nggak ada kok bisnis ini nggak boleh, ini nggak boleh itu udah ada. Dunia ini sampean kelola seperti apa terserah. Karena khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini dibikin untuk kalian semua, terserah. Sampean mau nanam duren pakai setek, pakai cangkok, pakai apa sampai menghasilkan industri es krim duren. Nggak ada masalah, boleh sampean eksploitasi. Yang tidak boleh itu lupa bahwa nek ora ono perusahaan duren, nek Gusti Allah ra gawe duren. Kita ini kan cuma, nah orang takwa itu cuma di situ. Makanya ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di semua tempat. Maka itu boleh. Makanya nggak ada batasan, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Bahkan meneliti bintang-bintang boleh. Sampai meneliti perjalanan langitnya Rasulullah Isra Mi'raj, teliti aja nggak apa-apa. Sampai pengen meneliti surga kalau bisa telitilah. Sampai mau meneliti neraka, sampai cari di planet keberapa, carilah. Boleh aja. Bila sampai bisa menembus langit ke-7 untuk cari kampung halamannya manusia, naiklah pesawat. Nggak ada larangan. Boleh, semuanya boleh. Wong Rasulullah aja pernah sampai sana kok. Kalau sekarang kan sampai baru sampai rembulan. Kalau sampean bisa menembus langit kedua misalnya, ini kan langit 1. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Itu langit 1. Langit 2-nya kita nggak tahu. Kalau sampean bisa bikin pesawat nembus langit kedua, boleh saja. Makanya eksperimen terhadap dunia dengan dinamika planet itu boleh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi ulil albab itu eksperimen donya sak senenge.
Sing ora oleh mung siji, lali nek sing diteliti itu gaenane Gusti Allah. Cuman itu makanya peneliti dunia yang diminta oleh Allah cuman satu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Memang tidak ada satupun yang kau bikin ini sia-sia. Jadi polisi boleh saja. Mau sampai pangkat jenderal bintang 7 boleh. Kalau saya kan jelas bintang 9. Pangkat tertinggi ini sudah. Bintang 9, makanya tuturannya angel wong bintang 9. Boleh. Kan gitu. Secerdas apapun boleh. Yang nggak boleh itu orang lupa. Sampean bisa naik pangkat, bisa cerdas itu karena apa? Karena Allah bikin akal. Allah yang bikin. Sehingga sampean bisa jadi Kapolda, bisa hormat gerak. Kalau Allah nggak bikin tangan, nggak bisa. Sama gini, ya nggak bisa. Cuman itu tak. Jadi sampean mau eksplorasi dunia itu boleh. Nah, orang agar bisa ingat itu diajari disuruh puasa. Kenapa suruh puasa? Puasa itu kan sederhana. Makanya kalau maghrib disebut iftar, berbuka puasa, makan. Karena puasa itu cuman nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngumbar syahwat, cuman itu dok. Yang lain itu kan semoga bisa. Syahwat mata, syahwat hati, itu kan ya semoga, wayam bagi dan sebaiknya. Kalau aslinya puasa itu kan yang penting nggak makan, nggak minum, nggak memasukkan barang dari sini, nggak mengeluarkan sesuatu dari sini, cuman itu aja. Itu aja, makanya puasa itu mudah. Pokoknya sampean nggak makan, nggak minum, nggak memainkan syahwat, udah itu orang puasa. Lagi haus kok nggak tahan, tiba-tiba lihat es teh gitu, beli aja nggak apa-apa, boleh. Sudah beli nggak tahan, kumur-kumur. Lah itu boleh, sampean kumur-kumur boleh. Es degan boleh. Lah puasa itu mudah, yang penting jangan masuk ke belakang kintil-kintil di sini itu. Pintunya mulut itu kan kalau sampean mangap kan ada kintil-kintilnya itu. Itulah pintunya, ke belakang situ batal sampean. Lah makanya puasa itu sikatan, Bu. Boleh, ngicipi panganan, Bu. Boleh, makanya kalau sampai jengkel sama anaknya ngajari puasa kok ngeyel, diajari aja ngemut permen lollipop. Boleh, lo puasa itu gitu. Jadi puasa itu sebenarnya nggak terlalu ribet. Yang penting nggak makan, nggak minum dan nggak memainkan syahwat. Sudah itu dihitung orang puasa. Nah, puasa ini diajarkan kepada semua manusia, makanya buktinya semua agama juga ngajarin puasa. Orang Hindu puasa, orang Buddha puasa, orang Nasrani puasa, orang Jawa apalagi hobi puasa, pengen I love you puasa. Tapi yang dibaca bukan nawaitu somokotin, tapi sunamata kaji ajiku jaranku. Ya. Nah, makanya kita sering banyak sekali puasa, ada yang makan daun, ada yang makan umbi-umbian, ada yang gantung, ada yang apa. Itu puasa orang sini, makanya ada ngerowot, ada ngebleng, ono ngidang. Bahkan orang sini itu cari nomor juga puasa. Lah ya kan? Karena apa? Dan rumusnya sama, ya nggak makan, nggak minum dan nggak itu. Nah, hubungannya apa? Puasa itu kenapa agar orang itu selalu merasa ada Allah, kok disuruh puasa? Ya, karena puasa itu mengajarkan basic insting. Basic insting dasarnya manusia itu kan cuma 2 dunia ini. Jadi dunia ini yang sampean lihat semua ini dasarnya cuma 2. Dasarnya cuma bawa perut sama perut. Sampai jadi beranak pinak banyak karena urusan bawa perut. Kalau bawa perutnya nggak berfungsi ya nggak ada sampean. Terus sampean bisa hidup karena makan. Ini pokok tulang punggung dunia ini ya cuman ini.
tulang punggungnya donya itu cuma dua, syahwat sama makan. Kenapa ada orang jualan sebegitu banyak? Ya karena orangnya butuh makan. Dan jual kepada siapa? Kepada anak-anak sampean yang kecil-kecil itu. Lah kenapa ada anak kecil? Karena syahwat. Ayo, bulet di situ. Ya donya ini ngono gitu intine. Maka dua hal itu harus dikelola dengan benar, urusan makan sama urusan syahwat. Sampean kalau urusan makan gak ketata, syahwat gak tertata, sampean gak ada harganya di muka bumi. Siapa sih ngarep ngergani? Mangan angel ikune ngawur. Duh. Ikune apik tertata, tapi nek mangane ora duwe, ya sampean yo problem di dunia ini. Mangan tok sugih ngono, tapi manuke ndak terkontrol, ya sampean nggak punya harga. Iya toh? Loh, jadi karena manusia itu berkembang biak dan dari situ kehidupan ini ada, ya makanya dua hal itu oleh Allah suruh nata. Kalau dua hal itu nggak ditata, sampean repot. Ayo, sampean urusan mangan ya angel. Ayo, duit ra nyekel, apa ora nyekel, arep tuku soto ae angel. Loh, itu ya dalam kehidupan bermasalah. Sampean bagus, ganteng gitu. Wes, tapi manuke ora ono sing nata. Wong wedok ya ora doyan wis. Apa garangan juga gitu kan. Jadi orang yang mendapatkan karunia dari Allah secara komplit itu adalah orang yang bisa menata makanannya dan bisa menata syahwatnya. Pangkat itu hebat, pangkat waya pangkat, tiba-tiba urusan itunya masalah, langsung runtuh kehidupannya, back gitu, selesai. Walaupun jadi jenderal langsung back gitu, udah selesai. Wah no. Lahir nggak ganteng, istrinya cantik, tapi panganannya ndak tertata, keluyar, paring-paring den, ya rampung. Ayo, lah ini makanya hidup itu disuruh memanage dua itu, dan dua itu kalau nggak diatur, orang nggak tahu Allah hilang entah kemana. Orang kalau sudah lapar, nggak nata makanannya, itu Allah itu nomor kesekian udah nggak ada. Nyolong, apa eling Gusti Allah? Ya udah. Korupsi, eling Allah? Ya enggak. Sama dengan orang kalau syahwatnya nggak tertata, ya ora eling Gusti Allah. Wis ngerti bojone wong ya diseruntul aja. Allah ada di mana? Ya enggak tahu. Lho iya toh. Mulane wong nek iki ra ditata, pangeran iki mbon endi? Nah, kalau Allah tidak ada, jangan berharap nanti di sana ketemu Allah, ya ketemu beles itu. Lah itu lah. Jadi itu makanya kok suwe-suwe rada kesel aku. Tak sendet. Lah ngene ta. Lah kita. Ngene iki mau karo ngaji mawon nggih. Jadi makanya dua hal itu harus benar-benar ditata. Nah orang sampean toto, yo repot. Nggih betul. Dunia niku intine mek ono cilik to. Sing minimalis iki. Yo ngene lho, memang kursi ku enak. Makanya sampai ono sing royokan bareng. Sampai direwangi bayar golek kursi. Lah ya. Kiai ra duwe kursi, duwene ayat kursi. Ya wis mlano ya. Lha mesti kok tekan kono mau lapo mau.
Balik nih ya. Balik ini cekel sampai cekel prinsip. Itu pelajaran saking Allah yang paling dasar. Kelola perut sama bawah perut. Sebab nek dua itu nggak dikelola, Allah itu nggak ada. Sampai nggak akan ingat Allah. Wis yakin pokoknya amben begitu sampai butuh mangan, ndak tertata, nyolong ya ra eling Gusti Allah, korupsi ya ra eling Gusti Allah, jugil lawang ya ra eling Gusti Allah. Pokoknya Allah nomor kesekian, bu peleme sapa ditabrak mawon pokoknya. Sami syahwat kalau nggak ditata juga sama. Sampai nggak akan ketemu Allah. Wis ngerti, wis pokoknya niku. Dua-dua itu. Lah kenapa dua itu sulit dikontrol? Karena dua hal itu berjalan tanpa kesadaran manusia. Perut lapar itu nggak pakai eling, dia teriak. Nggak perlu sampean kontrol, saya nanti harus lapar. Harus enggak, sampean masih turu ya muni dewek keruk ngono. Dia teriak sendiri di luar batas kesadaran manusia. Ngisori udel ya podo. Sampean sek turu wis tangi disi iki ya podo. Coba. Loh ini dua ya iya ngono. Iya toh? Mulutnya astagfirullahaladzim. Iki ya tetap doing. Lho ya kepodo angel. Memang dua ini memang insting manusia paling dasar. Yang dua itu kalau nggak dikendalikan manusia nggak kenal Allah gitu loh. Lah itu makanya Allah mengajarkan itu la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang bertakwa. Karena apa? Karena dua hal itu manusia bisa apa saja. Kita bisa sering keliru ya karena panganan, kita bisa sering keliru juga karena syahwat. Dia gitu. Ini saya coba pangan ini kan melibatkan banyak sekali orang. Kita disuruh ingat dalam urusan makan, jangan lupa itu semua Allah. Karena apa? Makan itu melibatkan banyak orang. Ayo, nasi satu piring itu melibatkan berapa itu? Itu melibatkan pabrik pupuk, melibatkan pabrik seleb, melibatkan pabrik traktor, melibatkan pabrik rice cooker, melibatkan pabrik apa saja di situ. Apa yang nggak ada, yang nggak terlibat? Makanya kalau makan suruh doa, Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami. Tanpa pandang bulu, pokoknya mintanya berkah. Yang itu melibatkan siapa? Yang bikin rice cooker ini sopo? Jepang, orang Islam. Pabrik pupuk insinyurnya mungkin juga nggak muslim, tapi semuanya hadir di piring makanan kita. Sampean akoni, cuman gitu aja. Sampean akoni hak semua orang ada di situ, maka Allahumma barik lana, bukan barikli, bukan berkailah saya, tapi berkailah kami, karena di situ melibatkan banyak orang. Urusan perkawinan ya juga melibatkan banyak orang. Sampean nikah laki perempuan itu punya bapak, punya ibu. Bapak punya ibu, punya nenek kakek, nenek kakek punya buyut punya cangga punya wareng, punya udek-udek, gantung siwur, tarangan bodol, ketebok bosok. Jadi perempuan yang sampean nikah, laki-laki yang sampean nikah, itu melibatkan jaringan multi level marketing yang sangat banyak. Ya kan? Terus rumah yang sampean tempati, itu mungkin orang tua yang bikin. Kalau kita sendiri yang bikin, dulu yang babat alas di situ juga para pendahulu. Dia nggak pernah berdiri sendiri, kan gitu. Makanya karena kehidupan itu nggak berdiri sendiri, maka takwa itu punya ujian. Ujian takwa itu kapan? Ya kalau ketemu manusia. Kalau ketemu manusia bisa nggak mencerna itu semua? Karena orang yang paling baik adalah orang yang bertakwa. Jadi takwa itu ada kualitatifnya, ada kualitasnya. Dia akan menjadi orang terbaik. Lah kapan dia orang terbaik?
Ketika dia bisa mengerti, lita'arofu, dia bisa mengerti. Mengerti apa? Bahwa dunia itu terdiri daripada suku, pada bangsa, dari laki-laki dan perempuan, dari syahwat melibatkan terjadinya suku, terjadinya bangsa. Nah itu makanya orang itu, orang yang bertakwa ya harus tahu bahwa dari situ tadi itu melibatkan banyak bangsa. Sampean makan selebnya melibatkan orang Jerman. Sampean bikin anak kondomnya melibatkan orang Singapura. Loh iya kan? Lu coba, sampean pengen jarang anaknya pil KB-nya yang bikin Amerika. Jadi tadinya mengurusan sesempit itu. Mengurusan sak sempak tok itu. Tapi di situ tuh bisa menarik dunia menjadi satu ke situ semua. Iya kan? Dari situ kemudian pengen istrinya cantik. Dari ingin istrinya cantik melibatkan bangsa Prancis bikin kosmetik. Melibatkan bangsa Arab bikin kadal Mesir, obat kuat. Loh itu dari melibatkan suspeknya gede. Yang tadinya sampean bayangannya mengurusan sak simpak, tapi begitu dia ketemu melibatkan perkawinan. Nek wis perkawinan melibatkan tukang rias, melibatkan keluarga sana, berangkat ke perkawinan melibatkan alpat. Ayo, melibatkan makanan, catering. Urusannya saja nih mengurusan ngono iku tok. Meneng-meneng wis ana wong ero. Nggih ta? Tapi dari situ niku menghasilkan persewaan gedung. Ayo, persewaan tenda, persewaan sound system. Nanti kalau dari situ lahir anak, melibatkan lahirlah sekolahan, lahirlah lembaga pendidikan, lahirlah industri. Kalau sampean dari situ lahir anak, lahirlah pabrik pempes yang asetnya triliunan hanya ngurusi nya tok. Duh. Jadi manusia itu suspeknya gede, dia bisa melibatkan suku, melibatkan bangsa. Makanya saya harus ngerti itu semua ketentuan Allah. Apalagi ketika dari situ kemudian diatur oleh Allah. Dari situ lahir agama. Agama butuh kehidupan yang tertib secara syar'i. Kita diajari sholat. Dari sholat lahir masjid. Dari sholat lahir sarung. Melibatkan industri tekstil yang punya Cina. Sampean nggak boleh ngamuk sama Cina. Cinanya mati sampean udo. Wah ini suspek kehidupan. Yang awalnya cuma loro itu tok. Dua itu tok. Itu melibatkan bangsa. Piringmu tok itu sak donya terlibat di situ. Penyedap rasa sing gawe Jepang Ajinomoto. Nek penyedap rasane petis melibatkan wong Rembang. Ayo. Itu loh. Jadi yang penting sampean tahu itu semua cara Allah merangkum kehidupan, dihadirkan untuk apa? Untuk nyelamatin manusia dengan dua jalan yang tadinya kecil. Wong lambe iki meng bolongane semene tok. Tapi sing mlebu iki sak donya. Nek sing mlebu anggur melibatkan Cina. Karena Cina anggurnya didatangkan ke sini melibatkan perdagangan, melibatkan kementerian, melibatkan bill of lading, letter of intent, ada ekspor import. Meng mlebu rene jenengane anggur. Jeruk abang. Wah itu urusannya akeh. Makanya kalau sampean mau melibatkan diri dalam urusan manusia, sing pinter. Karena apa? Meng mau nih lambe semene tok meng dikai untu karo Gusti Allah ngene ndak iki lho. Ning iki nyedot barang sak donya, leburene sedaya. Masuk ke sini semua. Gara-gara Cina butuh makan, yang kasih makan 2 miliar orang, dia melakukan ekspansi ke Afrika, tong pundi mawon. Golek duit sak mono kathah, bikin industri.
Niku bot-bote napa? Supaya lambene ora bengok krana ngeleh. Pak Prabowo bikin 1 juta hektar teng pundi nika? Teng Irian. Pak polisi bikin ketahanan pangan. Iku asalnya dari mana? Meng lambe semene. Nah setelah lambe sing iki, lambe sijine. Dari situ menghasilkan roda hidup yang demikian besar dan hati-hati lambe dhuwur karo lambe ngisuk iku hati-hati. Ayo sak jero-jerone sumur isih jero lambe sumur niku diuruk napa? Diuruk 3 dam truk penuh. Tapi lambe loro iki bandara masuk. Ayo, sawah 100 hektar mlebu. Danau Toba niku diuruk ngono paling entek pirang juta dam. Tapi lambe loro iki nyaplok saanane. Wis nyaplok kebahagiaan. Lah nggih mboten? Lah itulah yang terjadi kalau 2 hal ini tidak ditata. Begitu 2 hal ini sampean tata dengan baik, nafsu 2 hal ini sampean tata, uripmu enak mulia. Di hadapan Allah ya enak, di hadapan manusia ya enak. Makanan beres, enak sampean di hadapan manusia, di hadapan Allah. Urusan syahwat beres, enak di hadapan Allah. Makan beres, syahwat raut kaurus, harga diri juga nggak ada. Syahwat kaurus, makanan nggak keurus, harga diri juga hilang. Emang ngono toh. Nah makanya 2 ini ujiannya adalah bagaimana kamu bisa nggak bawa urusan bangsa, urusan negara. Ini kamu harus mengerti itu dari Allah. Loh, makanya orang takwa kalau ngerti itu enak. Maka namanya taqillaha yaj'al lahu makhraja, ada jalan keluar ketika orang takwa. Karena apa? Mengerti kedudukannya masing-masing. Ketemu antar bangsa ngomongnya enak, ketemu antar suku ngomongnya enak, ketemu laki-laki perempuan ya bisa bernegosiasi dengan enak. Akhirnya semua ada jalan keluar. Makanya orang takwa itu orang yang punya jalan keluar hidupnya. Karena apa? Mengerti perbedaan itu semua sumbernya dari Allah. Oh iki kok kene, oh kok kene, oh kok kene, nggak ngotot. Aku dadi kiai ora oleh ngotot kok. Nggih to gleleng kok ngene. Oh kiai kok oleh. Tapi aku iso ngene itu kenapa? Sampean ono ning kene. Lah kalau sampean nggak ada di sini terus aku di sini sendiri kayak gitu. Dah aku lagi orang edan. Lah misalnya terus gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Teko kok lho Gus Mawe gendeng iku lah. Lah itu terjadi bisa enak kayak begini sampean ada di sini dengan dinamika yang beda. Ada yang mungkin sekarang lagi kecewa dengan pasangannya. Ada yang lagi sedih dengan urusan perutnya. Ada yang lagi jengkel dengan anaknya. Ada yang lagi jengkel dengan tetangganya. Iya, tetapi semuanya ke sini yang membuat saya kelihatan gagah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus tiba-tiba sampean reneng. Assalamualaikum. Cep. Reneng. Kayak lapo latihan pidato. Toro kiai gak payu latihan pidato. Loh. Kehidupan yang demikian kompleks itu sampean akoni itu semua Allah. Sampean bisa duduk di sini dengan nyaman karena Gusti Allah ngekei bokong. Sampean bisa tidur karena Allah bikin ngantuk. Nek orang ngaku ngantuk langsung telosor kan ya medeni wong. Itu begitu sampean mau ngelola biar nggak ngantuk, bikin kopi, bikin alat melek, itu terserah melek itu menghasilkan industri. Enggak, melek itu kalau sampean kelola, sugih sampean dari melek itu, bikin pabrik kopi, bikin obat kuat, itu pengen melek.
Sampean pengen biar tidur, ya bisa menghasilkan industri. Obat tidur, antimo. Usus itu aja bisa menghasilkan uang. Sampean begitu mencret bikin pabrik terus toh perutnya bikin Yakul. Loh, itu semua dari mana? Dari manusia, dari urusan perut. Cuman kadang kita jarang mikir itu. Kita ora tahu mikir, jadi wong liya sing mikir. Akhirnya yang kaya ya orang, kita ini cuman make. Dari mata kayak gitu. Orang kalau mikir mata kayak gitu, menghasilkan industri kaca mata, atasnya menghasilkan industri penghitam alis, ngisore ngono penghasil blush on. Aku yang ngerti bojoku wedok. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini harus hidup dengan pola pikir seperti ini. Kalau pola pikir seperti ini ada dalam setiap kehidupan, kita akan menjadi orang yang bisa mengerti bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang memang Allah yang bikin. Tinggal bagaimana kita mengelola. Antar kepentingan, antar kelompok, antar ini. Jadi sampean nggak akan berurusan sama Pak Polisi, sampean nggak akan berurusan, nggak enak, normal. Tapi ketika Allah nggak ada, sampean urusan sama polisi nyolong, lah ini makanya alhamdulillah kita ini masih diajari oleh Allah bagaimana mengelola dua hal yang paling dasar dari kehidupan manusia. Mula sesuk ayo pangane ditoto, syahwate ditoto. Dua hal itu enggak tertata, uripe dhewe rekoso. Sepindah malih karena ini ada acara yang kita adakan adalah untuk halal bihalal. Sekali lagi saya selaku pengasuh pesantren Minggir yang kebetulan istri saya nggak bisa sampai sini karena kakinya lagi suwek, sobek kakinya karena nemeni saya lari. Ya itulah perempuan, mau gaya biasa. Saya pakai sepatu dia nggak pakai, katanya biar ngeground. Sobek kakinya, saya nggak bisa jalan. Dongakno muga-muga ndang suweke mari. Iya, saya kan lari. Wah, ikut. Kalau enggak saya ikuti nanti dikorupsi. Kan disuruh muter itu cukup itu. Jadi kalau saya lari di situ tuh bukan tawaf ya besok. Jangan dikira itu muter itu karena apa? Suruh lari. Wah, harus 10 kali minimal. Nah, sering tak korupsi. Polu, wes rolas gitu. Saya nggak tahu kalau dia itu ngelihatnya pakai CCTV. Saya bohong ketahuan. Saya lupa kalau pasang CCTV di situ. Jadi akhirnya tadi itu tak tutno. Aku mbok tipu tok jadi ini kan menipu yang nggak berbahaya, Dek. Nah itu akhirnya sobek kakinya. Nah diwakili anak ini anak yang kedua. Nah, insya Allah doakan besok anak-anak sampean petruk sama ini diajari ngaji. Ini tak dongakno kuat lungguh sesuk. Oke. Jadi malam hari ini merupakan malam halal bihalal, semua pengen halal dalam hidupnya. Apa yang tidak halal yang saya lakukan, saya mohon halalnya. Apa yang selama ini mungkin saya rasakan kurang halal dari panjenengan, saya halalkan malam hari ini. Yang tidak halal di sana, tidak halal di sini, karena dua hal itu tadi mohon kehalalannya, dan kehalalan itulah yang akan bawa kita kepada Allah dengan husnul khatimah. Ja'alnallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah niki tenggo sing nggih enten
ndas sapi barang niki. Nggih cek didalno niki. Lah ning ndas sapi niki monggo ingkang niki. Tengah-tengah kono. Nggon coklat itu. Nah, monggo. Ingkang sampun angsal kotaan monggo. Niki tambahi niki. Ndi? Boleh. Nggih. Niki aja royokan lho ya. Ampun royokan. Nggih, sekedap. Sing cilik-cilik mawon sik. Monggo. Ayo. Dosa niki dereng. Niki didongani riyen kali Gus Musleh niki. Dereng. Monggo Gus. Sekedap nggih. Adik-adik sekedap Bapak Ibu nuwun sewu sekedap nggih. Ndonga sesarengan rumiyin. Injih nuwun sewu. Bapak Ibu nuwun sewu supados tenang rumiyin nggih, supados tenang rumiyin. Menika adicara wonten dalu menika katutup dening doa dumateng pangarsanipun Bapak Muslih kita aturaken sak sekami monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sesarengan donga mugi-mugi kita tansah paringi kesehatan, paringi tetap iman Islam, selamat dunia akhiratipun. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa ikaf. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa Allahumma ja'al hadzal makan ma'muran bidarsi wa ta'allum. Allahumma ja'al hadzal makan ma'muran bidarsi wa ta'allum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati iha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Nuwun sewu Bapak Ibu ngapunten dipun kondisikan rumiyin kang mangke wonten ngajeng ingkang alit-alit rumiyin nggih. Nanti jalure langsung mengalir. Ngapunten. Nggih, nuwun sewu. Antri satu-satu nggih. Jangan rebutan, biar diatur dulu. Ngapunten. Sedaya tenang rumiyin, biar diatur dulu nggih.
Nun sewu Bapak Ibu ingkang kula hormati sinambi nenggo teater menika saestu alhamdulillahirabbil alamin sampun cekap adicara wonten ing dalu menika wapilih kawula minangka pranata titi acara kathah kalepatan anggenipun nderekaken adicara saestu kawula nyuwun agung ing samudra pangaksami. Monggo kita tutup sesarengan kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kawula tutup wal afu minkum wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.